Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audi Friskiana dengan NIM A1A223011. Saya mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Australia dan Oceania yang diampu oleh Ibu Lisa Rukmana, MPD. Jadi langsung saja, jurnal pertama yang akan saya review yaitu jurnal ini berjudul History of the Birth of the Commonwealth of Australia dengan nama jurnal Santet, Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora dengan volume nomor 9 nomor 2 halaman 611 sampai dengan 618. Tahun terbit 2025. Jurnal ini ditulis oleh Anita dan Khairunisa Muhammad Said. Jadi, jurnal ini membahas permasalahan utama mengenai proses panjang dan kompleks pembentukan Commonwealth of Australia, khususnya bagaimana perpecahan antar koloni, kebijakan kolonisasi Inggris, serta dinamika sosial politik yang menghambat persatuan Australia sebelum federasi tahun 1901. Permasalahan lainnya yaitu mencakup kepentingan sosial akibat kolonialisme, perbedaan kebijakan antar koloni, serta kebutuhan akan sistem pemerintahan yang terorganisir. Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu yang pertama buku-buku sejarah Australia, kemudian jurnal ilmiah terkait kolonialisme, federasi, dan politik Australia, kemudian yang ketiga arsip sejarah kolonial, dan literatur akademik tentang perubahan sosial dan politik abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen, buku, arsip, serta penelitian terdahulu untuk menyusun gambaran historis Federasi Australia. Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, Australia terdiri dari 6 koloni Inggris yang memiliki kebijakan berbeda sehingga sering terjadi konflik kepentingan. Kemudian yang kedua, kebijakan koloni Inggris seperti Australian Colonies Government Act 1850 menciptakan keterpisahan administrasi. Kemudian yang ketiga, tokoh seperti Henry Parkes memulai gerakan federasi melalui pidato dan kampanye politik. Kemudian yang keempat, gerakan rakyat terutama melalui Australian Native Association mendorong diselenggarakannya referendum. Kemudian yang kelima, konstitusi dirumuskan melalui Konvensi Federal tahun 1891 dan 1897 sampai 1898, lalu disahkan melalui referendum nasional. Yang keenam, pada 1 Januari 1901, Australia resmi menjadi federasi bernama Commonwealth of Australia. Yang ketujuh, faktor pendorong federasi ini meliputi ancaman militer dari negara Eropa, kebutuhan harmonisasi perdagangan, kebijakan imigrasi, dan perkembangan komunikasi dan pertahanan. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan, federasi ini menciptakan identitas nasional baru bagi rakyat Australia yang sebelumnya terpecah sebagai warga koloni. Jadi, kelebihan dari jurnal ini atau dari penelitian ini yaitu yang pertama, menggunakan referensi lengkap dan terbaru, kemudian menyajikan alur sejarah secara sistematis dan kronologis. Yang ketiga, menggabungkan aspek politik, sosial, dan ekonomi. Kemudian yang keempat, menjelaskan hubungan peran tokoh dan peran rakyat secara seimbang. Yang kelima, menghadirkan gap penelitian yang relevan dan aktual. Kemudian, kekurangan dari penelitian ini atau jurnal ini adalah yang pertama, kurang menampilkan data visual seperti tabel atau peta untuk memperjelas periode sejarah. Kemudian yang kedua, analisis terhadap masyarakat aborigin belum terlalu mendalam. Yang terakhir, beberapa bagian masih fokus pada sejarah deskriptif, belum terlalu analitis dalam pendekatan teori modern.
Jadi kesimpulannya yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa terbentuknya Commonwealth of Australia merupakan hasil proses panjang yang melibatkan kebijakan kolonial Inggris, dinamika antar koloni, peran tokoh politik, serta dukungan rakyat melalui referendum. Federasi pada 1 Januari 1901 menjadi tonggak penting dalam pembentukan identitas nasional Australia dan perkembangan sistem pemerintahannya hingga modern. Artikel ini memberikan gambaran lengkap dan komprehensif mengenai perjalanan Australia dari koloni terpecah hingga menjadi negara federasi yang kuat. Kemudian, jurnal kedua yang akan saya review yaitu jurnal ini berjudul Dampak Migrasi di Australia Terhadap Sistem Pemerintahan dan Partai Politik. Nama jurnal Artefak, volume nomor 3 nomor 2, halaman 187 sampai 194. Tahun terbit tahun 2015. Penulis jurnal ini yaitu Agus Budiman. Australia sekarang merupakan negara maju dan modern. Namun, siapa sangka perjalanan menuju kemajemukan itu dimulai dari arus migrasi sangat panjang, penuh konflik, dan perubahan sosial yang besar. Jurnal ini mencoba menjawab bagaimana migrasi membentuk wajah politik dan pemerintahan dari negara Australia. Penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana migrasi bukan hanya memindahkan manusia, tetapi juga memindahkan budaya, ide, dan sistem sosial yang akhirnya membentuk Australia seperti sekarang. Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan studi literatur, buku-buku migrasi, dokumen kolonial, serta referensi akademik mengenai sistem politik Australia. Kemudian, metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu yang pertama, metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Melalui penelitian pustaka ini, penulis menelusuri berbagai sumber sejarah untuk merangkai jejak migrasi dan dampaknya terhadap Australia ini sendiri. Kemudian, objek penelitian. Objek penelitian ini tidak hanya tentang perpindahan manusia, tetapi tentang perpindahan budaya yang membentuk masyarakat kosmopolitan Australia. Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, di Australia terdapat 3 gelombang migrasi besar. Yang pertama, kedatangan penduduk asli aborigin kurang lebih 70.000 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, kedatangan Inggris pada tahun 1788 hingga periode Gold Rush tahun 1850-an. Kemudian gelombang ketiga, migrasi pasca Perang Dunia II dari Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Lalu kemudian terdapat 3 dampak migrasi terhadap masyarakat, terhadap sistem pemerintahan, dan terhadap partai politik. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dampak migrasi terhadap masyarakat, yaitu Australia ini menjadi masyarakat yang multikultural. Kemudian yang kedua, masyarakat bersifat kosmopolitan yang menerima berbagai bangsa. Kemudian yang ketiga, terjadi pluralitas budaya dan agama. Kemudian dampak migrasi terhadap sistem pemerintahan. Struktur pemerintahan itu menjadi kompleks dengan menggabungkan unsur Inggris dan Amerika. Terdapat 3 cabang pemerintahan. Yang pertama, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian yang ketiga, sistem federal state terbentuk untuk mengakomodasi keberagaman antar wilayah. Kemudian dampak terhadap partai politik yang pertama itu lahirnya berbagai partai dengan basis isu yang berbeda, antara lain partai buruh, partai liberal, The National, partai aborigin, partai agama, dan juga partai lingkungan. Kemudian masing-masing partai itu mencerminkan keberagaman aspirasi masyarakat. Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa migrasi itu bukan hanya mengubah populasi, tetapi juga membentuk kerangka sosial politik negara. Tanpa migrasi, Australia tidak akan memilih sistem pemerintahan dan dinamika partai politik seperti sekarang. Kelebihan dari jurnal ini terlihat pada alur pembahasannya yang jelas dan mendalam, membuat para pembaca memahami benang merah antara migrasi dan perubahan politik di negara Australia.
Kemudian kekurangan dari penelitian ini yaitu yang pertama, kurang dilengkapi data statistik migrasi. Kemudian yang kedua, tidak banyak visual seperti peta migrasi atau bagian politik. Kemudian beberapa bagian perlu analisis lebih kritis, bukan hanya secara deskripsi saja. Kesimpulannya, pada akhirnya jurnal ini menegaskan bahwa Australia itu bukan hanya dibangun oleh tanah dan sejarahnya, tetapi oleh manusia-manusia yang datang dari berbagai belahan dunia. Migrasi membentuk Australia, dan Australia tumbuh dari keberagaman itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.